Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan teman-teman hadapi pada saat interview dengan HRD untuk mengisi posisi product manager. Ada nggak teman-teman di sini yang segera interview untuk posisi ini? Ada yang masih bingung kira-kira pertanyaannya seputar apa aja ya? Nah, yuk teman-teman, kita simak bareng-bareng video ini sampai selesai. Aku berharap teman-teman bisa menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tampilkan di sini sebagai acuan gambaran. Oh, berarti product manager tuh ya seputar ini pertanyaannya, kayak gitu ya. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar seputar karir, teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Untuk belajar interview, teman-teman ada dua playlist. Playlist yang pertama adalah playlist tes interview, di mana teman-teman akan mendengarkan aku menjelaskan satu pertanyaan di satu video, mulai dari maksudnya, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana kerangka berpikirnya, dan ada beberapa video yang aku akan membahas contoh jawabannya biar nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Jadi dari playlist tes interview ini, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Playlist nomor 2 adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Di video playlist yang itu, teman-teman akan melihat minimal 50 pertanyaan yang akan aku display di masing-masing video untuk teman-teman pelajari spesifik fokus untuk interview profesi tertentu. Jadi satu video satu profesi. Berbeda dengan tes interview yang teman-teman lebih banyak mendengarkan, 50 pertanyaan interview kerja termasuk video ini adalah video yang aku siapkan biar teman-teman itu bisa belajar sendiri, praktek sendiri. Caranya nanti begitu teman-teman di layar melihat daftar pertanyaan, pause saja dulu videonya. Cek dulu apakah teman-teman sudah tahu jawabannya atau belum. Kalau udah tahu, apakah teman-teman sudah yakin dengan jawabannya? Apabila sudah yakin dengan jawabannya, apakah teman-teman bisa menyampaikannya secara lancar, secara lantang? Teman-teman nanti begitu lihat pertanyaan langsung ngomong sendiri aja di sana, nggak masalah. Jadi agar terukur kemampuan teman-teman berdasarkan evaluasi diri sendiri. Kalau ada cermin, ngadep cermin. Ada teman bisa untuk role play ya. Jadi playlist yang ada di 50 pertanyaan interview kerja, aku maksudkan biar teman-teman banyak praktek ngomong. Pada saat belajar interview, dua playlist ini teman-teman harus seimbang. Kenapa? Karena nanti interview tuh suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman juga harus ngomong juga akhirnya kan, menyampaikan juga. Sehingga untuk belajar interview, teman-teman harus balance antara belajar dengan cara mendengarkan dan belajar dengan cara ngomong. Jadi biar nanti teman-teman kelihatan lebih natural. Jangan berusaha menghafal pertanyaan atau jawaban, nanti teman-teman kelihatan aneh. Apalagi kalau menghafalkan pertanyaan. Begitu pertanyaan dirubah sedikit aja, teman-teman bingung gitu karena teman-teman tidak memahami tapi malah menghafal gitu ya. Yuk kita langsung masuk aja ke daftar pertanyaannya. Kira-kira kalau interview dengan HR, posisi product manager tuh hal-hal apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Yang pertama teman-teman yang pasti akan ditanyakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan diri teman-teman. Ini termasuk daftar pertanyaan yang biasa muncul. Teman-teman di sini tuh ibaratnya udah tahu kalau ditanya ini itu, aku tahu harus jawab gimana. Karena ini termasuk pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan di awal-awal gitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda. Apa yang membuat Anda tertarik melamar posisi product manager di perusahaan ini? Apa yang Anda ketahui tentang produk kami? Apa yang membuat Anda menjadi kandidat yang tepat untuk posisi ini? Bagaimana Anda menggambarkan gaya kerja Anda? Apa motivasi terbesar Anda dalam bekerja sebagai product manager? Apa kelebihan utama Anda yang dapat mendukung peran ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan sebelumnya dan apa tujuan karir jangka panjang Anda. Silakan teman-teman, pause video ini, coba di sana praktekkan ngomong sendiri, rasakan apakah teman-teman sudah paham belum jawabannya, sudah lancar belum cara menyampaikannya, kalau belum, catat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri. Silakan pause video ini. Sudah dicatat teman-teman untuk daftar pertanyaannya yang masih belum lancar?
Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan kedua, teman-teman. Jadi kelompok pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan setelah menanyai data diri soal si kandidat tersebut, informasi si kandidat tersebut, adalah yang berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman ini fokusnya ke pengalaman pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan pengalaman kerja tentunya. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut untuk yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman kerja. Bagaimana latar belakang pendidikan Anda relevan dengan posisi ini? Ceritakan pengalaman Anda dalam mengelola produk. Apa saja produk yang pernah Anda kembangkan atau kelola? Bagaimana Anda bekerja dengan tim lintas fungsi seperti tim engineer, marketing, dan sales? Ceritakan tentang sebuah proyek produk yang Anda kelola dari awal hingga selesai. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi saat mengelola suatu produk? Bagaimana Anda menentukan prioritas fitur dalam roadmap produk? Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja dalam metodologi tertentu kayak Agile atau Scrum? Kemudian bagaimana Anda mengukur keberhasilan sebuah produk? Apa yang Anda lakukan jika sebuah produk tidak mencapai target penjualan? Yuk teman-teman, untuk posisi product manager silahkan pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Kalau ada cermin boleh ngomong sendiri depan cermin, rasakan. Kalau ibaratnya teman-teman adalah HR, nyaman nggak mendengarkan dengan sikap semacam itu, dengan suara semacam itu, dengan ekspresi semacam itu, dan tepat belum jawabannya? Kalau masih belum yakin, nanti teman-teman bisa catat pertanyaannya dan bisa riset jawaban serta latih secara mandiri. Silakan pause video ini. Sudah teman-teman? Sudah dicatat? Oke, kita masuk ke daftar pertanyaan yang selanjutnya ya teman-teman. HR itu sangat mungkin setelah menggali terkait dengan pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, maka dia akan lebih fokus lagi ke skill. Nah, skillnya itu biasanya skill teknis. Karena teman-teman itu akan melamar di posisi product manager, maka kemampuan teknis terkait manajemen produk itu yang mungkin akan didalami. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa langkah pertama Anda ketika mengembangkan sebuah produk baru? Bagaimana Anda melakukan riset pasar untuk produk baru? Bagaimana Anda menentukan target audiens untuk sebuah produk? Apa yang Anda pahami tentang product lifecycle management? Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? Ceritakan cara Anda membuat MVP atau minimum viable product. Kemudian bagaimana Anda mengelola backlog produk? Bagaimana Anda memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pelanggan? Bagaimana Anda memprioritaskan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknis? Oke. Apa langkah Anda jika ada perbedaan pendapat tentang prioritas produk dalam tim? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Bagi yang belum tahu jawabannya, sudah tahu jawabannya tapi masih belum yakin, atau sudah yakin dengan jawabannya tapi penyampaiannya masih kurang lancar, bisa catat pertanyaan ini dan nanti teman-teman praktekkan. Ngomong sendiri secara lantang. Nggak usah buru-buru kalau belajar dari YouTubeku ini ya. Teman-teman rasakan. Oke, silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah di pause? Sudah dicatat? Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau didiskusikan di kolom komentar boleh ya. Misalkan teman-teman untuk pertanyaan ini boleh nggak jawabannya begini. Nanti biar ada teman-teman lain yang memberikan pandangan, tanggapan di kolom komentar. Biar nanti kolom komentar jadi tempat diskusi. Boleh banget ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan oleh HR. Jadi teman-teman di sini jangan membayangkan HR itu hanya menanyakan yang berkaitan sama personal terus ya teman-teman ya. Terkadang HR itu bridging gitu, jembatan ke arah interview user walaupun belum sedalam itu. Terkadang juga user itu juga titip pertanyaan ke HR. Misalkan cariin yang paham ini itu ya, cariin yang bisa jelasin soal ini itu ya, kayak gitu. Jadi pertanyaan yang sedikit mengarah ke interview user teman-teman juga harus pelajari gitu. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan juga adalah yang berkaitan dengan kemampuan leadership dan kolaborasi teman-teman.
Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda memimpin tim lintas fungsi dalam sebuah proyek? Bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan stakeholder? Bagaimana Anda menangani konflik dalam tim saat mengelola produk? Apa langkah Anda untuk memastikan komunikasi yang efektif antara tim? Bagaimana Anda memastikan semua anggota tim memahami visi produk? Bagaimana Anda memotivasi tim dalam menghadapi tekanan atau deadline tenggat waktu? Bagaimana Anda menghadapi situasi di mana stakeholder memiliki visi berbeda untuk produk? Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana tim Anda gagal? Apa yang Anda pelajari dari situasi tersebut? Bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan tim engineering? Bagaimana Anda memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan produk yang sama? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Yang belum lancar, yang belum yakin, yang teman-teman di situ praktekkan sendiri. Kalau ada teman boleh role play kayak gitu. Belum lancar, silakan catat pertanyaannya dan nanti bisa dipelajari secara mandiri. Silakan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah berkaitan dengan strategi dan kemampuan pengambilan keputusan. Beberapa pertanyaan ini memang membutuhkan pengalaman dan pengetahuan serta kemampuan riset-riset pasar, riset-riset kompetitor yang biasa teman-teman lakukan lah. Sampai dengan sejauh ini tren-tren tertentu di bidang product management itu sendiri. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menentukan roadmap produk? Bagaimana Anda memutuskan kapan sebuah fitur siap dirilis? Apa yang Anda lakukan jika produk gagal memenuhi ekspektasi pasar? Bagaimana Anda menyeimbangkan antara inovasi dan kebutuhan pasar saat ini? Apa pendekatan Anda untuk mengatasi risiko dalam pengembangan produk? Bagaimana Anda memutuskan kapan sebuah produk harus dihentikan? Apa yang Anda lakukan jika data menunjukkan produk Anda memiliki masalah besar? Bagaimana Anda menangani keputusan yang memengaruhi banyak tim atau departemen? Bagaimana Anda memastikan bahwa produk tetap kompetitif di pasar? Apa langkah Anda untuk mengidentifikasi peluang baru di pasar? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Yang masih belum tahu jawabannya, belum lancar cara menjawabnya, teman-teman boleh catat dan nanti bisa riset jawaban secara mandiri serta praktekkan secara mandiri boleh, sama teman role play juga boleh. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita sekarang masuk ya teman-teman ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang biasanya itu ditanyakan oleh HR, disisip-sisipkan di dalam pertanyaan dengan HR, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan penyelesaian masalah saat ada situasi tertentu. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk membayangkan suatu situasi atau kondisi tertentu dan bagaimana teman-teman meresponnya. Baik situasi yang teman-teman sudah pernah alami atau situasi yang mungkin teman-teman akan hadapi yang dibuat oleh si HR tersebut pengandaiannya gitu ya. Beberapa bentuk pertanyaan kurang lebih kayak gini teman-teman. Biar teman-teman semua ada gambaran ya. Apa yang Anda akan lakukan jika pelanggan mengeluhkan fitur tertentu dalam produk Anda? Bagaimana Anda menghadapi situasi di mana tim teknis terlambat menyelesaikan pengembangan? Apa yang akan Anda lakukan jika produk baru Anda mendapat ulasan buruk setelah diluncurkan? Bagaimana Anda menangani situasi di mana stakeholder meminta fitur yang tidak relevan dengan kebutuhan pelanggan? Apa yang akan Anda lakukan jika tim marketing dan engineering memiliki prioritas yang bertentangan? Kemudian bagaimana Anda menangani situasi di mana pesaing meluncurkan produk serupa dengan harga lebih rendah? Apa langkah Anda jika ada bug kritis yang ditemukan setelah produk diluncurkan? Bagaimana Anda merespon ketika roadmap produk harus diubah secara mendadak? Apa yang akan Anda lakukan jika data riset pasar bertentangan dengan opini tim internal?
Bagaimana Anda memastikan bahwa produk Anda tetap relevan di tengah perubahan teknologi atau tren pasar yang cepat, biasanya kayak gitu, teman-teman. Silahkan coba pause video ini dan jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan teman-teman yang belum lancar untuk menjawabnya khususnya, boleh dicatat dulu pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa siapkan dulu jawabannya. Barangkali pada saat interview dengan HR beneran nih, pertanyaan seputar ini akan ditanyakan. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, gimana teman-teman? Udah ada gambaran untuk product manager? Nanti tetap ya teman-teman ya, pertanyaannya nggak 100% muncul kayak gini karena tergantung produk atau layanan dari perusahaan tempat teman-teman interview tadi. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah menghadapi interview posisi tertentu ini, misalkan ya, tapi Kak, aku kemarin habis interview posisi product manager, tapi ada pertanyaan yang di daftarmu nggak ada, Kak. Nggak apa-apa, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar, biar bisa buat belajar teman-teman yang lain. Nanti kalau ada yang mau diskusi, boleh ngubungin aku lewat platform yang ada di sini, biar kita bisa diskusi lebih lanjut, boleh. Atau lewat kolom komentar juga nggak masalah, terserah teman-teman. Dan jangan lupa untuk belajar seputar karir, teman-teman jangan hanya nonton videoku yang ini. Nanti silahkan lihat di playlist yang ada di channelku, barangkali ada hal-hal lain yang teman-teman juga sedang butuhkan untuk pelajari. Nanti kalau di playlist khususnya yang 50 pertanyaan interview kerja, ada request tertentu, Kak, coba bikin latihan soal untuk menghadapi interview posisi ini. Yang di playlistku belum ada. Nanti tinggal bilang aja, tinggal aku buatkan videonya nantinya. Oke, teman-teman. Sementara dari aku itu dulu ya, teman-temannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.